Kata-kata Qin Yichen jelas tidak berpengaruh. Mengetahui tindakan Qin Yichen sebelumnya, Patriark Zongtian sangat yakin bahwa, pasti sudah mengetahui beberapa berita sekarang. Dia datang ke kediamannya hanya untuk memberitahu dirinya sendiri rahasia ini. Tetapi pada saat yang sama, justru karena tidak ada janji, pada siang hari itulah, tidak puas. Ini akan menciptakan pemandangan aneh di depan Anda. Patriark Zongtian tersenyum dan ingin meminta maaf, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dia tidak menyebutkannya dan bertanya langsung. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Qin Yichen mundur selangkah, dan hanya mengirim transmisi suara ke Patriark Zongtian tepat sebelum tubuhnya menghilang. Tidak. Patriark Zongtian tertegun sejenak. Apa yang tertinggi ini lakukan? Ini bukan sesuatu yang bisa dia mengerti. Apa sebenarnya itu? Patriark Zongtian sangat marah sehingga dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan langsung kembali ke kamar. Dengan suara teredam, sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Tubuh itu diam-diam muncul dari tempat di mana ia menghilang. Dia yakin bahwa Patriark Zongtian pasti tidak akan menyadarinya setelah ditolak olehnya. Jika itu benar-benar latihan yang tersisa, pasti akan ada jejak yang tertinggal di sekelilingnya. Dan Qin Yichen tidak ingin memberitahu Patriark Zongtian dengan mudah. Lagi pula, jika sesuatu datang terlalu mudah, dia tidak akan mudah percaya. Qin Yichen memiliki niat untuk melatihnya dengan baik sambil menceritakan berita tentang Patriark Zongtian. Sehingga pada saat Anda mengatakan sesuatu, itu akan menjadi seperti kentut, dan tidak ada kekuatan yang mengikat. Melihat bahwa Patriark Zongtian telah diganggu olehnya, Qin Yichen pergi. Setelah kembali ke halaman, hal pertama yang dilakukan Qin Yichen adalah duduk bersila di dalam ruangan dan meminum pil nutrisi jiwa lainnya. Konfrontasi hari ini dengan Lin Tu, dia sekali lagi merasakan betapa kerusakan jiwa mempengaruhi kekuatannya. Setelah membayar harga yang menyakitkan, Lin Tu tidak terbunuh. Meskipun dia sedikit kecewa di hatinya, Qin Yichen tidak mengambil hati masalah ini, karena dia tahu bahwa semua ini hanya sementara. Dari tengah malam sampai langit berangsur-angsur cerah, Qin Yichen akhirnya menenangkan aura gelisah di tubuhnya. Begitu dia bangun, dia melihat Patriark Zongtian dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan wajah tertekan. Apa yang akan kamu katakan padaku? Jika rencanaku gagal kali ini karena penyembunyianmu, aku tidak keberatan mengungkapkan identitasmu saat itu, dan kupikir mereka akan dengan senang hati mencari alasan untuk membunuhmu. Karena kamu bukan seseorang yang akan setia pada orang lain. Qin Yichen bangkit dan menuangkan teh. Patriark Surgawi tidak ada di seluruh ruangan, jadi dia minum tehnya sendiri. Sampai langit benar-benar cerah dan seberkas sinar matahari menyinari rumah, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Patriark Zongtian. Aku bertemu dengan orang-orang itu kemarin. Selama periode itu, saya mengetahui beberapa berita. Anda akan membawa seseorang keluar dari gua dalam 2 hari. Apakah ini benar? Patriark Zongtian tertegun sejenak, lalu tiba-tiba melangkah maju dan meraih leher Qin Yichen. Sepasang mata hampir terbakar. Bagaimana kamu tahu? Qin Yichen tampak acuh tak acuh. Melihat Patriark Zongtian yang agresif, dia tidak kesal. Perlahan tapi tegas, dia melepaskan tangan Patriark Zongtian. Aku bertanya apakah kamu? Qin Yichen sangat mendominasi saat ini. Menghadapi mata Patriark Zongtian yang akan menghembuskan api, tidak ada rasa takut. Wajahnya tenang, seolah-olah dia sedang melihat binatang buas yang gila. Ketenangan Qin Yichen menyebabkan Patriark Zongtian panik untuk sementara waktu. Dia tidak tahu mengapa dia dalam keadaan yang begitu rendah hati di depan Wan, bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat rendah hati. Setiap keputusan penting miliknya sendiri ada di tangannya. Dengan perasaan ini, saya seolah menjadi pion di papan catur, dikirim oleh orang lain. Dan Qin Yichen adalah orang yang memegang bidak catur dan bermain dengan lawan. Kabut hitam yang terkumpul menghilang, berkumpul lagi, dan menghilang lagi. Setelah mengulangi ini berkali-kali, Patriark Zongtian menerima nasibnya. Ketika dia akhirnya menyerah berjuang, dia telah sepenuhnya menerima nasibnya, karena dia tidak bisa mengerti, Saya tidak dapat melihat melalui pendatang baru yang baru saja memasuki keluarga Zongtian selama ribuan tahun. Terlalu banyak misteri tentang dia. Itu seperti awan kabut, mengaburkan dewanya dengan kuat. Kenapa aku tidak mengetahuinya lebih awal? Patriark Zongtian menundukkan kepalanya, sepertinya bergumam pada dirinya sendiri, dan sepertinya bertanya. Tapi Qin Yichen tidak menjelaskan kepadanya, hanya menatapnya diam-diam, dan hanya mengatakan sepatah kata pun setelah dia tenang. Tidak ada hubungannya dengan saya apakah Anda mengakuinya atau tidak. Itu benar. Hanya sikap Anda yang akan mempengaruhi sikap kita terhadap kerjasama di masa depan. Kamu memilih. Karena itu, Qin Yichen berdiri dan meletakkan cangkir teh yang dia pegang di tangannya. Langkah demi langkah menuju pintu. Tentu saja Qin Yichen tahu bahwa tidak perlu menggunakan langkah kaki untuk mengukur jarak seperti itu. Jika perlu, itu hanya jarak yang bisa dilewati dalam sekejap.
Demikian pula, Patriark Zongtian juga mengerti apa yang dimaksud Qin Yichen. Dia sedang menunggu permintaan maafnya. Minta maaf atas pelanggaran kontrak sehari sebelum kemarin, dan perbaiki penyembunyian hari ini. Namun, Patriark Surgawi di dunia yang bermartabat harus rendah hati kecuali ketika menghadapi pemimpin sekte pembunuh dewa. Bukannya dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Hanya saja saya dengan keras kepala berpikir bahwa, sewenang-wenang, tidak cukup mumpuni. Satu langkah lain. Saat Qin Yichen semakin dekat dan semakin dekat ke pintu, Patriark Zongtian yakin dalam hatinya bahwa, hanya mencoba memberinya kekuatannya, tidak benar-benar ingin pergi. Dia yakin bahwa dengan kekuatan keluarga Zongtian, itu sudah cukup untuk menarik perhatian, Yi. 1 dari 30 keluarga. Ada 3 kekuatan besar dalam leluhur, yang pernah menjabat sebagai ksatria yang melayani tuan kecil. Dan semua ini adalah warisannya. Meskipun kekuatan keluarga Zongtian bukan yang terbaik sekarang, dia percaya bahwa itu hanya masalah waktu. Selama, tinggal di keluarga Zongtian dan masih melakukan sesuatu untuk keluarga Zongtian, itu dapat membantunya mencapai ide dan tujuannya. Meskipun Patriark Zongtian tidak tahu apa plot, keinginan, sulit baginya untuk menemukan keluarga yang cocok selain keluarga Zongtian. Dengan pikiran yang hampir keras kepala, Patriark Zongtian memandang Qin Yichen dan mengawasinya mengambil satu langkah demi satu, semakin dekat dan semakin dekat ke pintu. Bahkan jika keluarga Zongtian saya putus asa, itu bukan sesuatu yang bisa Anda kendalikan dengan santai. Sambil menggertakkan giginya, Patriark Zongtian menolak pemikiran untuk melangkah maju untuk mempertahankannya. Dia ingin meninggalkan wajah tidak penting dalam game ini. Tetapi ketika Qin Yichen berjalan melewatinya dengan ekspresi kosong. Setiap langkah adalah waktu yang persis sama. 1 menit tidak banyak. Dan 1 menit tidak banyak. Ketika Qin Yichen masih 10 langkah dari pintu, Patriark Zongtian akhirnya panik. Dia berbalik dengan tiba-tiba, menatap Yi, dengan putus asa berusaha menemukan keengganan darinya. Dia tidak percaya, keluarga Zongtian sebenarnya sangat tidak penting di mata Wan. 7 langkah, 6 langkah, 5 langkah lagi. Manusia adalah langkah yang lembut dan teratur, seolah-olah semua ini ada dalam perhitungannya. Ketika dia akan mengambil langkah terakhir, Qin Yichen menghela nafas. Gadis kecil, berkemas.